Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Sebelumnya, terima kasih banyak buat waktu dan kesempatan Bapak yang sudah Bapak berikan kepada kami. Kami dari mahasiswa UNSAD Universitas Samratulangi Manado ingin membuat video interview untuk memenuhi kebutuhan mata kuliah kami Manajemen Sumber Daya Manusia di perusahaan PT Mitra Kencana Distribusindo dengan Bapak Okman. Ya, saya sebut. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ya. Bagaimana desain pekerjaan dapat mempengaruhi analisis pekerjaan di perusahaan PT Mitra Kencana Distribusindo? Desain pekerjaan sesuai dengan perusahaan kami adalah perusahaan distribusi, adalah sesuai dengan job description yang ada. Jadi kami menganalisa kalau ketika kami melakukan tes interview, ini pasnya di mana? Cocoknya di mana? Misalnya gini, dia pinter matematika, otomatis saya pasti tempatkan dia di analisa data atau di gudang. Tidak mungkin orang yang pintar matematika terus saya kasih jadi helper atau supir, ya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Oke? Ya. Baik, lanjut pada pertanyaan yang kedua. Metode apakah yang paling baik ketika melakukan analisis jabatan pada perusahaan PT Mitra Kencana Distribusindo? Oke. Metode yang paling baik untuk analisis jabatan di perusahaan kami adalah sesuai dengan talenta yang ada. Kenapa saya bilang tidak mungkin dia seorang driver terus saya pasang dia sebagai kepala gudang, ya, ini contoh kecil. Tidak mungkin dia sebagai orang yang pintar menganalisis pajak, laporan keuangan, saya tempatkan dia sebagai helper gudang, ya. Jadi jelas ya penjelasannya ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga, hal penting apa saja yang perlu ditingkatkan pada distribusi jabatan pada perusahaan PT Mitra Kencana Distribusindo? Hal penting apa? Hal penting apa yang harus ditekankan pada deskripsi jabatan? Hal penting sesuai dengan jabatan mereka masing-masing. Orientasinya seperti ini. Kalau delivery, helper, supir ya, sama helper, itu orientasi deskripsinya adalah mengantar barang. Oke? Kepala gudang, orientasi deskripsinya adalah melakukan kasih keluar barang dari gudang, kemudian menerima barang dari prinsipal yang dikirim lewat kontainer, dan melakukan stock of name di gudang. Begitu juga dengan administrasi finance yang berhubungan dengan piutang. Jadi dia harus tahu seperti apa dia harus buat. Makanya kami di sini sudah mempunyai fixed route namanya, baik fixed route kunjungan, fixed route delivery, maupun fixed route untuk penagihan. Pertanyaan yang keempat, apa tujuan dan manfaat yang akan terjadi pada perusahaan PT Mitra Kencana Distribusindo dari adanya spesifikasi jabatan? Saya mulai gini. Ketika suatu perusahaan tidak memiliki spesifikasi untuk jabatan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kekacauan dalam arti kata kacau pekerjaan. Saya kasih contoh. Misalnya, dia seorang insinyur pertanian. Saya mempekerjakan dia sebagai analisa keuangan. Salah-salah itu analisa laporan keuangan yang tadinya harusnya nilainya 10, karena dia seorang insinyur pertanian bukan jadi 10 tetapi jadi 35. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan job description atau disiplin ilmu yang dia miliki. Makanya penting sekali kenapa ada spesifikasi jabatan. Kan saya sudah uraikan dari pertanyaan nomor 1, 2, 3 dan ini. Itu tujuannya, sehingga masing-masing ketika ada penjelasan spesifikasi jabatan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Makanya ini boleh heran, banyak perusahaan-perusahaan itu yang akhirnya bukan gulung tikar ya, tapi kacau. Karena apa? Spesifikasi dari disiplin ilmu mereka tidak sesuai dengan job
atau pekerjaan yang mereka terima. Kan banyak itu. Nah, kalian juga tahu sendiri, makanya sangat disayangkan banyak perusahaan-perusahaan yang terjadi seperti itu. Dia insinyur pertanian, dipekerjakan di dunia sales. Harusnya yang kerja di dunia sales itu adalah orang-orang ekonomi, atau paling banyak itu dengan berhubungan dengan sarjana ekonomi pembangunan atau sarjana ekonomi manajemen. Toh? Atau juga sebaliknya, dokter. Toh? Kalian pekerjakan sebagai di dunia pertanian atau peternakan, kan tidak ada hubungannya. Yang tepat adalah dokter kerja di dunia kesehatan. Karena itu banyak perusahaan ketika spesifikasinya itu tidak sesuai, minta maaf, banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bisa katakan dia kacau. Karena apa? Tidak sesuai dengan posisi yang ada. Itu pentingnya tujuan dan manfaat spesifikasi jabatan pada orang-orang di satu perusahaan yang sudah berdiri. Baik, pertanyaan yang terakhir, bagaimana perusahaan Anda mengukur dampak dari kebijakan manajemen talent yang ada pada perusahaan PT Mitra Kencana Distribusi Indo? Oke. Kalian tahu arti manajemen talent? Tahu tak? Apa? Manajemen karyawan dalam perusahaan. Sebelum masuk ke dalam dunia pekerjaan, dia harus manajemen talent tersebut supaya tidak salah. Oke. Manajemen talent itu ada 3 unsur. Yang pertama, karyawan dia harus memahami dan membuat karyawan yang baru masuk mengetahui apa pekerjaannya. Itu manajemen talent. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan kerja karyawan yang sudah ada. Misalnya, Ngana so kerja di sini, so lama kerja, toh itu harus dikembangkan, toh itu harus dikembangkan. Kalau yang pertama tadi, misalnya Ngana baru mau masuk, Ngana yang so lama kerja di perusahaan, baru yang ketiga, bagaimana kita menarik perhatian karyawan untuk memiliki jiwa kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Pasti perusahaan yang memiliki jiwa kompetensi, kemudian yang memiliki komitmen dan karakter yang positif, dan tanda petik ya, positif bekerja, karyawan itu akan bertumbuh dengan baik. Karena apa? Mereka berlomba-lomba untuk menghasilkan hal yang terbaik. Karena apa? Nah, erat hubungannya ini manajemen talent ini dengan teamwork. Ya, erat hubungannya. Kenapa? Karena contoh kayak di perusahaan kami di PT Mitra Kencana itu ada namanya sales department, itu adanya logistik department, itu ada namanya finance department, itu ada namanya administrasi department. Nah, di antara empat ini coba bayangkan ketika tidak ada kerjasama yang baik. Kerjasama itu kan teamwork. Teamwork itu tidak bisa hanya satu orang. Teamwork itu tidak bisa hanya satu divisi. Teamwork itu terdiri dari 2 atau 3 divisi. Sehingga coba bayangkan, sales department melakukan penjualan. Toh? Dia piba jual, dia piba order di toko. Tetapi logistik departemen tidak melakukan pekerjaannya. Apa itu? Pada delivery barang. Toh? Sekarang kalau dia tidak melakukan delivery barang, bagaimana sales bisa mau dibayar trompe gaji? Oke? Yang kedua. Yang ketiga, di finance department, sales piba order, delivery sudah kirim barang, tetapi dari finance dia tidak kasih keluar faktur tagihan ke toko. Bagaimana bisa mau batagi ini? Kalau finance acu tak acu di pekerjaan, toh? Kemudian admin, toh? Sales buka nota, sales piba order, tapi admin yang membuka nota. Bagaimana dia bisa batagi? Toh? Bagaimana gudang mau bisa atur DP barang mau dikirim? Jadi manajemen talent ini erat hubungannya dengan teamwork. Makanya banyak perusahaan yang belum memahami sebenarnya ya sekarang pun ini banyak perusahaan yang belum memahami manajemen talent. Makanya
Kita cuma mau titip pesan Pak Ngoni, 3 ini betul-betul manajemen talent yang kita cerita tadi itu betul-betul menjadi bagian dalam Ngoni Studi nantinya, sehingga ke depan nanti kalau Ngoni so sarjana, Ngoni so cari kerja, Ngoni so tahu Ngoni tempat kerja di mana. Toh, banyak perusahaan yang saya bilang tadi, kembali lagi banyak perusahaan yang kacau karena disiplin ilmu yang dia punya itu dia tidak bisa terapkan di dunia kerjanya dia. Kenapa? Karena ya minta maaf, cuma sekedar mencari gelar seorang sarjana, tetapi pekerjaan tidak sesuai dengan disiplin ilmu atau talenta yang dia miliki. Baik, demikian pertanyaan kami yang sudah sangat baik dan jelas dijawab oleh Bapak Othman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati Formula 3. Amin.